Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini, Jumat yang penuh barokah. Allah izinkan kita untuk hadir di dalam masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang baru saja kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur kita menjadi umur yang barokah. Umur yang barokah itu ziyadatul khair, umurnya panjang, banyak amal solehnya. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah, baik itu nikmat yang paling mulia yaitu nikmat iman, kemudian Allah berikan kita kepada kesehatan, nikmat yang paling tinggi dibandingkan harta, benar-benar bisa kita gunakan dalam rangka mengabdi kepada Allah sampai akhir kehidupan kita. Dan kita berdoa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, karena putaran waktu, putaran hari, kita pada hakikatnya semakin menua, kematian semakin dekat, ajal pun akan tiba. Mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita, kita yang hadir di dalam masjid yang mulia ini meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru saya yang saya muliakan, para imam yang dimuliakan oleh Allah, pengurus BKM Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus Bank Aceh Pak Tarmizi yang juga hadir di sini. Alhamdulillah cukup berbahagia bisa bertemu di dalam forum subuh ini. Mudah-mudahan materi ataupun tausiah yang insyaallah akan saya sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua dan juga kemudian menambah ilmu dan memudahkan kita untuk beramal. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru saya yang saya muliakan, pada subuh ini kita akan melihat beberapa alat ukur yang sangat sederhana untuk melihat apakah transaksi muamalah yang kita lakukan itu sesuai yang diinginkan oleh Allah ataupun tidak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena Rasulullah SAW itu mengingatkan kita dengan masalah harta. Harta ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanyaannya ada dua nanti di yaumil qiyamah, di yaumil hisab. Min aina tasabaha wa biman anfaqaha. Dari mana harta itu kamu dapat, kemana harta itu kamu gunakan. Oleh karena itu, semakin banyak harta, auditnya semakin banyak. Kalau nggak punya harta, malaikat nggak lama auditnya. Hana itu pun audit karena hana barang. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita coba memastikan setiap pendapatan yang kita dapat dari sumber yang dihalalkan oleh Allah, lalu penggunaannya juga kita gunakan sesuai apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad juz 3 nomor hadis 428. Kemudian juga diriwayatkan oleh At-Tabari dalam Tahribul Asar juz 1 nomor halaman 43. An Abdurrahman bin Shibli, dari Abdurrahman bin Shibli, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innat tujjar humul fujjar. Sesungguhnya para pedagang itu adalah pelaku maksiat. Innat tujjar humul fujjar. Pedagang itu adalah pelaku maksiat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pedagang itu ada dua. Ada pedagang yang menjual barang, ada pedagang yang menjual jasa. Pedagang yang menjual barang, kita punya toko menjual barang, itu
adalah pedagang yang menjual barang. Rukun dan syaratnya tetap sama dengan mereka yang menjual jasa. Yang bedanya adalah seorang pedagang itu ada barangnya, kalau seorang yang menjual jasa itu kemanfaatannya. Siapa dia? Pedagang yang menjual jasa, PNS. Dia kan menjual jasanya. Saya sebagai dosen, kalau saya yang diperdagangkan namanya budak. Kalau orang itu yang diperdagangkan. Nah sekarang karena saya bekerja sebagai seorang PNS, maka setiap bulannya jasa saya dibayar. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kemudian mengatakan innat tujjar humul fujjar. Para pedagang itu adalah pelaku maksiat. Protes para sahabat. Qila ya Rasulullah, alaysa qad ahallallahu al-bai'a? Ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah menjawab, qala bala. Benar, Allah itu telah menghalalkan jual beli. Tapi kenapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innat tujjar humul fujjar? Para pedagang yang jual barang ataupun yang menjual jasa itu adalah pelaku maksiat dikarenakan dua hal. Kalau dua hal ini tidak kita lakukan, maka mudah-mudahan tijarah yang kita lakukan, perdagangan yang kita lakukan itu menjadi pahala, bukan menjadi maksiat. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Walakinnahum yuhadditsuna fayakdzibun. Ini yang pertama. Akan tetapi para pedagang itu ketika mereka berbicara, mereka nipu. Nyo barang naget, cukup get, hana palain. Nyo asli pekan, asli padahal KW11 sudah. Jadi para pedagang ini ingin mendapatkan keuntungan, akhirnya fayakdzibun, tidak amanah. Mereka menipu konsumen. Bank syariah tak. But wallahu a'lam bissawab. Dia menjual nama syariah, tapi prakteknya tidak syariah. Nah, ini bahaya. Ini termasuk pedagang yang melakukan maksiat. Ya. Hotel syariah. Ternyata di situ ada prostitusi. Dia menipu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tikungan yang pertama dalam perdagangan, jangan pernah menipu. Kalau kita kemudian menipu, maka kita menjadi pelaku maksiat. Yang kedua kata Rasulullah, wa yahlifuna fayathamun. Mereka bersumpah tapi sumpahnya palsu. Demi Allah, nyo barang memang gak tanya. Hana palain di tinggi cuma dong yang nak. Habis kita beli, kita singgah ke toko sebelahnya, ternyata lebih murah dan lebih bagus. Dia menjual nama Allah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu juga di dalam hadis yang lain sudah memberikan prediksi nubuwah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sayati zamanun, akan tiba satu masa di mana seseorang itu la yubalil mar'u ma akhadha minhu am halam am haram. Akan tiba satu masa di mana seseorang itu tidak akan pernah peduli lagi apakah harta yang didapatkan oleh dirinya itu sumbernya halal ataupun haram. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah prediksi itu sudah tiba masanya ataupun tidak, kita bisa melihat sendiri dan merasakan waktunya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu pada subuh ini kita akan melihat secara singkat apa parameter sebuah transaksi yang kita lakukan, sebuah perdagangan yang kita berikan, ataupun sebuah layanan perbankan yang itu sesuai dengan syariah. Ada 3 secara sederhana. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa transaksi yang kita lakukan itu terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang diharamkan oleh Allah itu ada 2. Yang pertama, ada zatnya yang diharamkan.
Hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Jadi zatnya itu diharamkan. Daging babi, darah dan bangkai. Apabila zat ini diperdagangkan, makanya hukumnya haram. Bapak Ibu, ketika beli ayam itu perlu dipastikan ayam itu dipotong sesuai dengan syariat ataupun tidak. Terkadang para pedagang ayam itu, mohon maaf, mungkin memotongnya pun itu tidak sesuai dengan aturan-aturan syariah. Ayam itu bukan mati karena disembelih, tapi ayam itu mati karena direbus dengan air panas. Dia menjadi bangkai. Belum lagi terkadang tidak dibacakan basmalah dan seterusnya. Kalau kita beli, berarti kita beli bangkai. Maka kenapa MPU, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu membuat standarisasi penyembelihan hewan. Kenapa? Untuk memastikan barang makanan yang kita beli berupa hewan, apakah ayam, bebek ataupun sapi, itu tidak dalam bentuk bangkai, tapi sesuatu yang memang halal untuk kita makan. Yang kedua, kalau itu bicara tentang zat, yang kedua, haram itu karena cara mendapatkannya itu tidak sesuai dengan syariat. Yang paling besar itu riba. Ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi di rakaat pertama. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Alhamdulillah di Aceh lembaga keuangan yang mempraktekkan transaksi ribawi memang sudah tidak ada. Tapi yang hari ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, muncul pelaku-pelaku riba yang baru. Itulah yang disebut dengan rentenir, Pak. Ya. Rentenir termasuk di wilayah PD, jumlahnya sangat banyak menurut informasi yang kami dapatkan. Sampai ada orang PD bunuh diri kemarin gara-gara terjebak dengan rentenir. Pinjam 1 juta, kembalikan 1,5 juta. Rata-rata rentenir itu mengambil bunga itu di antar 35 sampai 65%, lebih tinggi dibandingkan bank. Kalau di bank itu keuntungan yang diambil oleh bank syariah berkisar di antara 12 sampai 15%. Keuntungan yang diambil oleh bank dengan pola yang dibenarkan oleh syariah. Itu nanti kita lihat parameter yang kedua. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini caranya. Perbedaannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sholat, kita ada bawa dompet. Nah, dompet itu terbuat dari kulit. Nah, kita bisa nggak memastikan kulitnya itu kulit halal atau kulit haram? Dari hewan yang dibenarkan untuk kita makan, atau kulitnya itu dari daging babi? Kalau itu kita bawa dalam sholat, kita sholat, sah nggak sholat kita? Tidak, karena ada sesuatu zat haram yang ada menyangkut di tubuh kita. Tapi kalau uang riba, sah nggak sholatnya? Dalam dompet ada uang, uang itu uang riba. Kita bawa dalam sholat di dalam kantong kita, sah nggak sholatnya? Sah, Pak. Karena kenapa? Uangnya itu tidak salah, karena uangnya itu bukan sesuatu yang diharamkan. Yang diharamkan adalah cara mendapatkan uang itu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perbedaan antara zat dengan cara. Banyak juga cara lain yang kemudian dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya wailul lil mutaffifin, curang dalam takaran dan timbangan. Jadi 1 kilo itu tidak 100.000 gram, tapi 950 gram. Maka SPBU itu mengatakan pasti pas, karena selama ini nggak pas mereka. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah curang dalam takaran dan timbangan, karena pendapatan yang kita dapatkan dari kecurangan yang kita lakukan, Allah katakan wailul lil mutaffifin, celakalah mereka yang curang dalam takaran dan timbangan. Wail itu juga adalah nama dari neraka yang akan diberikan oleh Allah khususnya kepada mereka yang curang dalam melakukan transaksi. Itu yang pertama. Jadi pastikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah bahwa
ketika kita melakukan transaksi, kita tidak menjual ataupun membeli sesuatu yang zatnya haram ataupun cara kita mendapatkannya haram. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,